Kembali lagi di Ngasal. Nggak kerasa nih kita udah mau masuk episode kedua terakhir ya. Jadi sebenarnya ini video ini udah kita rekam dari 2008. Anjir, lama banget dong. Jadi kita tinggal upload aja. Nah, di 2008 ini sekarang tahun 2012 kita mau ngomongin apa nih? Kok 2012? Bercanda ya. Kembali lagi bersama saya Reza dan ini teman saya Rojak. Kita Nggak asik banget. Coba ulangi dong. Kok nggak ditimpal? Gua kan mestinya Rojak, lu siapa kayak gitu kayak Dadang, Konelo gitu siapa kalau kayak aja sama gua tau biar aja. Nah, sekarang nih kita masih ngomongin Lensip kali ya. Mungkin kita mau ngomongin tentang tumbal proyek gimana? boleh. Oke. Tumbal proyek, lu setuju nggak nih tumbal proyek nih? Bahas tumbal proyek, bikin kaget. Jangan tumbal proyek nanti dah. Jangan. Nanti itu setelah episode kayak dukun santet yang kuliah di Stanford University kali ya. Nah, setelah itu kita bahas tumbal proyek. Nah, sekarang kita ngobrolin ini dah. Nanti kita dikasih tema apa sih nih? Bagaimana? Iya, ngobrolin gimana deh. Gimana landscape? Gimana soal kita berdua nih yang kerja di landscape arsitek, yang jadi landscape arsitek. Oke. Kita coba bahas dari kita aja lah ya. Karena juga bintang tamunya nggak ada yang mau diundang. Belum. Sombong, belum. Ditiduran. Ada apa nggak ada? Ya, lu perhatiin dong kalau kita ngomong. Kan kita lagi serius. Nih, aja gua ada beberapa pertanyaan nih. Kayak lu kan biasa nih ngerjain kerjaan di... Enggak, nggak biasa. Masih? belum. Lu kan kayak gini nih. Gimana keterlibatan arsitek landscape di peningkatan kualitas lingkungan? Kan lu biasanya tuh lu megang kawasan gitulah gitu kan. Kawasan bersejarah, heritage. Siapa? Enggak ya. Tapi mungkin lu bisa tahu jawab. lah dikit-dikit lah. Ayo deh, jawab lah. Ya atas dasar ya soal tahu aja dulu ya. Oke. Nanti kalau referensi yang betulnya kita cari sama-sama deh. Ya cari sendiri, gue cari sendiri, lu cari sendiri yang nonton ya. Nanti komen-komen, nanti kita diskusi lagi lebih panjang. Gini banget ya, kayak sebenarnya nggak ngasih ilmu apa-apa gitu loh. Ya udah pengalaman kita ya berdua. Iya. Kalau yang gue alamin sih, landscape arsitek tuh ningkatin kualitas lingkungan tuh dengan cara yang pertama jelas kita nggak bisa pungkir kalau ada intervensi manusia di dalam suatu lahan gitu pasti adalah yang rusak walaupun sedikit gitu. Nah, tapi kita bisa minimalisirnya biasanya dengan cara misalkan di lahan yang agak berkontur tuh, yang berbukit. Nah, kita tuh ngurangin seminimal mungkin ngerubah muka lahannya. Oh iya. Karena kayak cut and fill gitu ya, kita kurangin gitu ya. Iya, jadi nggak diratain dah gitu. Karena kalau semakin banyak yang dirubah berarti makin banyak juga dong yang kena imbas dari perubahan itu. Karena jadi struktur tanahnya juga jadi nggak stabil kan, dikupas-kupas. Nah, terus kalau di kawasan-kawasan misalkan bekas-bekas pertambangan gitu, katanya landscape arsitek nih bisa tuh masuk untuk istilahnya apa sih? Rehabilitasi. Kok rehabilitasi? Lupa gua apa sih? Rehabilitasi lahan pasca tambang. Pasca tambang kayak gitu bisa tuh. Iya. Itu ada tuh senior kita yang ahli tuh. Nanti kita undang deh ke sini. Kapan-kapan kita coba panggil buat ngejelasin soal bagaimana cara menyikapi dari sisi landscape soal rehabilitasi lahan pasca tambang. Itu seru tuh. Kan biasanya kita erat nih hubungannya sama ngedesain, sama konsep sampai konsep desain segala macam udah bikin gambar-gambar gitu. Nah, biasanya ada nggak sih ritual-ritual buat desainer landscape buat saat mendesain gitu, apa di mana atau bakar apa gitu? Paling kalau gue sih ayam cemani terus kopi hitam pahit sama mungkin garam putih lah. Garam putih lah ya. Kalau ritual sih nggak ada, paling ya nyari inspirasinya langsung jalan-jalan dulu nggak sih? Iya, jalan-jalan kalau gue sih ya, karena suka jalan-jalan lah kita ya. Kita kuliah kebanyakan jalan-jalan sebenarnya kemarin pas S1. Jadi gue pikir itu salah satu cara buat dapat inspirasi kita ngedesain gitu. Kayak kita ngelihat
tempat di mana tapak itu mau dibangun. Pasti kita belajarnya soal budaya pertama, budaya setempat yang mau kita bangun. Terus kayak gue bahas soal kayak gue paling mulainya ya berangkat dari kearifan lokal. Kalau misalkan tempat A, ya sebisa mungkin kita sisipin kearifan lokal di daerah tersebut gitu. Karena kan memang itu juga jadi salah satu identitas. Kalau kita nggak bisa ngilangin beberapa ide-ide yang udah ada terdahulu, jadi kita tetap adopsiin itu di tapak kita atau di desain kita yang buat kita bangun ke depan gitu. Kalau buat ngerancang taman rumah nih, gue biasanya berdasarkan dari kebutuhan pengguna. Nah kan, yang punya rumah siapa, misalkan Pak A gitu. Pak A pasti kan biasanya ngomong, gue pengen gini nih, saya pengen gitu-gitu segala macam gitu. Nah, kita pasti berangkat dari situ. Kalau lumba-lumba gitu-gitu. Iya, misalkan mau bikin kolam pancing gitu di rumahnya kan, bisa juga. Kayak punya lu. Rumah lu kan ada kolam pancing. Tempat sirkus rumah gue. Kayak gitu. Jadi paling apa ya? Pendekatannya pertama ya dari alam, nggak mungkin dari Katy Perry. Bukan Katy Perry, Katy Pera. Oh iya bener. Lupa lagi gua anjir. Lupa gua. Iya maksud gua Katy Perry. Iya maksudnya berangkat dari alam, kita biasa ngeliat kalau air terjun di mana gitu kan, kita kadang-kadang pengen ngadopsi itu buat ditaruh di rumah kita masing-masing. Nah itu paling referensinya dari alam-alam juga gitu, nggak mungkin jauh dari itu. Kayak lu misalkan ngeliat di tempat A nih udah tamannya udah high tech segala macam, pasti beberapa orang berpikir bahwa itu kayaknya cocok taruh di rumahnya dia. Iya. Gitu, makanya kita sebisa mungkin gimana caranya, tantangannya kita adalah bagaimana cara mengaplikasikan dari inspirasi yang owner lihat, pemilik rumah lihat, atau pemilik tempat lihat, dia diadopsikan di lahan yang mau kita bangun, kita mau desain. Karena nggak semua yang dia mau bisa dibangun kan biasanya. Iya sih, karena kan banyak sebenarnya pertama duit sih. Iya. Pengen taman bagus tapi Iya. Iya misalkan dia dia kayak gitu, mentoknya di situ. Misalkan dia ke Ancol ngeliat pesut, nggak mungkin dong di pesutnya Iya, dibawa iya, ke rumahnya. Itu salah satu cara menyikapinya ya gitu ya. Kayak gitu tuh cara menyikapinya. Nah, yang gua mau cari tahu nih kan, gua belum pernah berkecimpung banyak di desain kawasan ya. Gua pengen tahu lebih banyak nih soal lu, gimana caranya kayak berkoordinasi sama tim ahli yang lain dari bidang lain gitu kan, karena kan menurut gue itu satu tantangan besar juga tuh, seru gitu. Dilihatnya kayak cara berkoordinasinya kah, atau pembedahan sebelum desain kah, pas bahasnya analisa atau kebutuhan apa segimana. Gue pengen tahu itu tuh. Emang siapa yang tahu? Lah. Gue tahu dikit. Lu tahu nggak? Gue pernah ngalamin dikit lah gitu. Jadi biasanya tuh kalau di kawasan tuh yang besar nggak cuman landscape doang, udah pasti loh. Ada arsitek, ada mekanikal, ada sipir, sampai biasanya ada ini juga tuh yang ahli-ahli sejarah kalau emang kawasannya bersejarah. Nah biasanya kita di situ nanti kayak meeting gitu. Yang pertama jelas lah kebutuhan buat ini mau diapain nih tempat ini misalkan. Kalau kata pemerintah, gitu ya. Iya, kayak pemerintah gitu mau di ABC sampai E gitu. Nanti kita kolaborasiin ide-idenya di situ tuh. Tapi ya biasanya sih nggak ada yang di itu dulu tuh. Misalkan yang akan diekspos apanya nih? Misalkan bangunannya. Nah berarti tuh kita di situ tuh landscape ya bukan nggak boleh bagus gitu, tapi maksudnya berarti kita akan mempertimbangkan jangan pakai elemen-elemen yang menghalangi si pengeksposan si bangunan itu. Oke. Nah jadi kalau yang kita bertemu dengan bidang ahli lain ya nggak bisa lah kita terlalu ngotot dengan misalkan gue pengen ini nih, pokoknya harus dibangun ya, kan bukan rumah kita juga gitu. Iya sih. Udah gitu kita tempat publik. Iya, tempat publik gitu. Emang kebutuhan publik pasti didahulukan gitu. Karena enggak. Nah, tetap mempertimbangkan sesuai kaidah-kaidah desain ya. Perencanaan gitu ya. Tetap kayak misalkan pertimbangan lingkungannya kayak gimana, terus lightingnya kayak gimana, segala macam. Karena pasti kan ya banyak
banyak pertimbangan-pertimbangan itu. Nah, yang perlu disikapi ya itu tadi. Nih gue masih penasaran nih, kadang-kadang kan kayak kita ngedesain aja itu satu kepala aja udah ngejelimet nih buat nuangin dalam satu tempat. Itu tuh gimana tuh? Apa si landscape arsiteknya masuk dulu buat ngasih masukan bahwa lahan ini nih mestinya begini, plottingnya seperti ini segala macam, atau landscape arsitek nunggu landscape arsitek cuma segini doang nih, udah lu cukup segitu aja udah. Kalau yang gue alamin sih, yang pernah gue alamin di pekerjaan gitu ya, terakhir landscape arsitek. Jadi bangunannya posisinya udah ada di sini di beberapa titik itu, kemudian desain bangunannya seperti apa gitu. Nah nanti kita nyesuaiin dengan desain bangunan sekitarnya atau dengan apa hard materialnya itu. Tapi mungkin bisa juga sih di tempat, kalau di proyek lain yang belum gua alamin, mudah-mudahan nanti kita alamin ya. Amin ya Allah. Amin dong. Amin. Tahu pada ngelamun aja nih pada. Mudah-mudahan nanti kita alamin ya, mungkin kita yang masuk duluan, kita yang nentuin posisi bangunan di sebelah mana. Karena kan ya balik lagi kita juga mempelajari gitu, kayak biar nggak rusak lingkungan nih, mungkin kita taruh bangunan di titik A atau di titik Z gitu. Kan kita insya Allah kita lebih tahu lah. Iya sih benar, gue Karena juga kita setuju emang tuh. berkecimpung di bidang itu. Karena mungkin yang lu alamin itu pengalaman yang lu pernah kerjain desain, Bangunannya udah ada. bangunannya udah ada Iya. gitu ya. Itu jadi contoh kasus yang berbeda ya. Beda lagi kalau misalkan emang ini lahan dari nol dan pilotnya itu adalah landscape arsitek gitu ya. Iya bisa jadi. Itu mungkin akan lebih jamin. Lebih gede lah. Iya sih, bagus. Itu perlu juga tuh dipertimbangin ya buat ke depan. Ya semoga Iya. kita ada rezekinya. Atau kita nanti biar lebih tajam lagi, kita carilah orang yang bisa ngejelasin Ya, soal gue setuju. kawasan yang lebih besar itu. Soal apa namanya? Ya. Kayak teamwork atau pemecahan masalah. Soal desain-desain itu kayak gimana ya? Kita undang ntar lah Radical Longstead. Serem banget. Serem banget. Nah terus ini nih, gimana nih kalau misalkan kliennya, misalkan kita hitung kafe atau rumah tinggal lah, kafe lah, kliennya pengen ABCD sampai Z, sampai A1, A2, A3 gitu loh ya. Tapi sebenarnya budgetnya nggak mencukupi. Lu nanggepin dia gimana tuh? Biasanya kalau gue menyikapinya, pertama gue akan mendesain itu semaksimal mungkin sesuai keadaan tepat. Pertama yang akan gue lakukan itu. Selanjutnya kalau memang ternyata hasil desain kita, hasil hitungan kita, RAB kita mentok di budget owner nih. Mau nggak mau kita harus mengurangi beberapa alternatif. Tapi beberapa alternatif tapi nggak ngerusak desain gitu. Maksud gua kayak oke, lu ketersediaan budget lu sekian nih, mungkin lu bisa ngerjain yang ini dulu nih di awal gitu. Karena gue pikir juga owner pasti senang lah ngelihat gambar rumahnya dia, kalau misalkan hasilnya seperti itu tuh sempurna gitu kan. First impression duluan ya? Iya. Nah selanjutnya paling ya gue sih menyarankan untuk dibangun secara bertahap. Karena kan ini sifatnya bukan struktur yang benar-benar masif yang kayak bangunan rumah atau bangunan kantor gitu segala macam ya. Karena kan ini cuman tanaman. Oke, area ini aja dulu dirapihin gitu. Terus habis itu ini, habis itu ini, habis itu ini. Karena kalau dihilangin salah satunya malah jadi jelek. Menurut gua ya, karena kan kita ngedesain ini bukan cuman karena satu spot itu yang mau kita bangun, tapi ada kesinambungan antara tempat satu dan tempat yang lainnya. Dan satu lagi, gue nggak pernah menurunkan spek. Oh iya lah. Nggak pernah menurunkan spek. Haram ya? Kalau misalkan lu mau nurunin spek, ya lu jangan Dosa. panggil gue. Iya, dosa. Iya kan, kadang misalkan ada klien yang pengen tamannya dibangun, dihitung-hitung harganya 2 miliar gitu, tapi punya duit 20.000 gitu. Kan jauh, 20.000. Beli tanaman satu pot doang. Itu kayaknya pot aja nggak kebeli deh. Beli anggrek kayaknya nggak kebeli gitu. Ya makanya itu juga sih ya, lucu maksudnya. Menurunkan spek nggak, mengganti speknya mungkin ya, mengganti dengan maksudnya sama harga yang lebih efisien gitu. Ya mungkin ya secara durability juga jauh lah, pasti jauh. Desain ganti-ganti nggak desain? Kalau desain bisa diganti-ganti. Capek juga tapi ya. Iya. Tapi memang itu kewajiban kita buat memenuhi kebutuhan pengguna.
Tapi desainnya pasti ada beberapa yang berubah lah. Memang gimana cara nyikapin itu ya gue pikir itu kuncinya adalah kita memberikan opsi pertama ABC, habis itu setelah itu budget. Kalau misalkan budgetnya kurang, kita coba kasih opsi untuk prioritas pelaksanaannya. Itu paling dari gua, biasanya sih gitu. Biasanya oke tuh deh. Ya kebanyakan tergantung juga sih ya. Iya, tapi kebanyakan sih oke-oke aja, paling ganti jenis tanamannya. Gua nggak suka yang ini nih. Apalagi pas dia lihat di gambar udah bagus pasti, waduh, gua mau ganti sebenarnya tapi. Nah Pasti itu, ada gitunya, kan? itu tuh kendala tuh. Kendala di owner bukan di kita. Kalau kita kan senang-senang aja ngerjainnya nggak. Kita mau dibayar. Gitu. Nih ya, kadang-kadang gue juga mikir gini ya, kayak misalkan lu di kawasan nih, contoh kawasan masih kosong lah, masih kosong. Lu akan mendesain bangunan, lu akan mendesain apa namanya, kawasan tersebut menjadi tempat wisata atau apalah. Pokoknya fungsinya kita nggak tahu lah, kita bebasin. Cara menyamakan perspektifnya dulu ini sesama profesi nih, maksudnya bukan cuma dari landscape doang, kan pasti ada yang lain tuh, maksudnya kayak sipil segala macam. Itu kan banyak ide-ide yang muncul segala macam. Nah, cara lu mengkondisikan itu tuh menyikapinya kayak gimana tuh? Yang biasanya dilakukan sih pertama biasanya mau nggak mau kita harus ngasih lihat ide kita ke mereka. Berarti emang ke bidang-bidang itu. Semuanya itu mesti Si paparan dulu lah ya. Iya, masing-masing si bangunan punya ide kayak gimana, si misalkan struktur punya ide kayak gimana, terus landscape punya ide kayak gimana, itu biasanya dikasih lihat tuh. Nanti baru deh Tapi maksudnya mereka boleh gitu ngasih masukan ke kita tuh? Boleh ya, maksudnya iya. Kayak Mas Reja ini kayaknya butuh tambahan tanaman rambat deh biar jadi rimba-rimba gitu. Iya, boleh karena Boleh, tapi bukan pohon yang dibalik gitu, bukan. bukan lah. Boleh karena mereka juga kan pasti penikmat landscape, kita juga penikmat arsitektur. Iya. Ya, kita bisa ngasih saran ke situ, ke arsitek, gimana kalau misalkan bangunannya warnanya atau jendelanya yang diekspos atau apanya itu bisa. Iya sih. Terus yang landscape juga karena dia walaupun dia berkecimpung di bangunan tapi dia punyalah gitu kayak apa ya? Kayak tes kalau desain yang kayaknya cocok nih kalau diginiin gitu. Iya sih, gue setuju. Iya, cuman kalau misalkan menurut kita nggak bisa atau misalkan lebih baik yang punya kita, ya kita boleh juga gitu mempertahankan ide itu gitu. Jadi emang mesti ada ide sisi idealisnya ya. Iya. Desain kita mesti harus begini loh, tetap harus begini sesuai kayak ide desain apa segala macam. Karena kalau misalkan kita dikasih ada orang ngasih saran kita lakuin lagi, justru nanti dipertanyakan kok ini orang gampang banget ganti-ganti gitu. Iya sih. Jadi malah goyah gitu ya. Iya, jangan-jangan dia sendiri nggak pede sama desainnya, takutnya gitu kan. Yang mesti pede sih ya. Gitu. Bagus. Nih kita ngumpul-ngumpul kan anak landscape semua nih. Mana orangnya? Kayaknya ada yang mau nanya deh. Tadi ada yang nanya sih, gue sedikit ngerti sih, katanya ada permintaan klien yang aneh-aneh katanya. Misalkan mungkin gini kali contohnya. Misalkan lu disuruh bikin kolam ikan nih. Tapi ditanam pohon di dalam tanam pohon yang bukan pohon air di dalam kolam ikan. Gimana tuh? Lu bilang ke kliennya, itu nggak bisa Bu ditanam, bla 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 bla. Apakah lu bawa referensi ini bukunya, menurut buku ini nggak bisa, menurut referensi ini nggak bisa. Kalau ini karena ini bukan tanaman air, ini tanaman api. Jadi ini bisa kalau ditanam di kompor. Oh, jadi gitulah Jal, maksud lu Jal? Gitu Bang, maksudnya Bang. Oh gitu. Nih makanya gue minta ada contoh kasusnya, karena kan tadi nih contoh kasusnya itu jelas tuh bahwa ibu itu atau bapak itu pengen naruh tanaman di tengah kolam renang. Tapi bukan tanaman air gitu. Bukan tanaman air, itu jelas gitu. Dan di airnya gitu. Nggak pakai box, nggak pakai box. Salah satu upaya buat kita nerangin, pertama secara logika memang itu nggak bisa tumbuh gitu. Pun kalau memang dia tetap memaksakan pengen gitu, mesti gitu, wajib gitu ya, kita cariin solusi. Kita bikin island kah, bikin pulau-pulau kecil kah gitu di tengah, itu kan maksudnya jadi hal itu jadi logis gitu. Iya, atau eceng gondok. Iya sih, bisa juga ya. Eceng gondok aja Bu. Sekalian ntar nunggu panen ya Bu, bisa dijual. Jadi gitu, paling kan kita coba jelasin nih Jal nih, secara logisnya gimana nih kalau tanaman ini kaidah kehidupannya seperti ini. Tapi kalau misalkan dia memaksakan ya kita cari solusi. Kita mesti memecahkan masalah itu. Kayak tadi,
Ya udah kita mau bikin pulau aja di sini, pulau kecil buat naruh tanamannya gitu, karena pada prinsipnya buat tanaman itu tumbuh di tanah gitu, bukan di air kayak tadi. Kalau kecuali lumut, cengkodok gitu, kayak gitu-gitu. Terumbu karang sama putri duyung. Dugong. Ya jadi mungkin itu tuh paparan-paparan yang bukan paparan ya, apa namanya? Obrolan-obrolan. Ya jadi mungkin itu beberapa dari kita yang mungkin dari beberapa pertanyaan juga yang kita kumpulin yang kita bisa jawab sementara. Yang kurang lebihnya pertanyaan Rijal juga gue pikir cukup bagus. Cuman Bang. Buat kalian juga kalau ada yang mau nanya soal gimana cara kerja landscape arsitek di dunia ini, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian. Terus juga jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar nggak ketinggalan info-info menarik lainnya di jelas. Dijilar. Iya, Gua gitu bingung aja. juga kalau sih gimana. Oh iya, tadi itu Rijal itu orang yang nanya itu, dia juga punya ini. Oh tuh. iya benar. Punya Punya, bagian lah, bukan bagian sih. Punya acara Punya ajang berkreasi di Jijilar, namanya Skala. skala. Nanti linknya Nanti coba dilihat aja deh. di kolom deskripsi kita sematin. Oke? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bawa.